Saudara-saudariku, dengan sangat yakin Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu adalah keyakinan Santo Paulus setelah dia mengalami bagaimana Allah mengasihi dia, Allah melindungi dia, menyertai dia ketika dia dalam penjara. Dia yakin bahwa segala hal rahmat yang dia peroleh selama dia dalam kesulitan, dalam problem hidup, itu Allah yang memungkinkan dia untuk kuat dan tegar menghadapinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan dengan baik, dalam kehidupan kita ini selalu ada dinamika, yaitu antara rahmat dari Allah dan respons dari kita manusia terhadap rahmat itu. Lalu pertanyaannya, apa wujud konkret respon kita terhadap rahmat Allah? Atau dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil tadi disebut undangan dari Allah. Kira-kira apa respons kita? Saya membagikan refleksi renungan sederhana ini tentang respon kita terhadap rahmat Allah itu. Banyak cara, banyak bentuk, tetapi satu hal yang harus kita pelihara dalam diri kita itu adalah rasa syukur. Kita mensyukuri bahwa ternyata Allah itu selalu mengundang kita. Undangannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk rahmat yang kita terima. Respons kita terhadap rahmat itu adalah dengan mensyukurinya. Setiap detail peristiwa hidup kita dalam dunia ini, bersama keluarga, orang-orang tercinta, dalam tempat kerja kita, dalam komunitas, dalam masyarakat, itu harus kita syukuri. Betapapun itu mungkin menyakitkan kita, tetapi pengalaman Rasul Paulus ketika dia sedang dalam problem hidup, ia mengatakan tadi dalam bacaannya, bahkan ketika dia lapar, dalam kelaparan, saat dia kenyang, ya, saat dia susah, saat dia senang, dia mensyukurinya. Karena mungkin Allah bekerja di sana dan meyakinkan dia bahwa segala perkara yang didapatnya itu bisa dia tanggung, bisa dia selesaikan kalau dia punya pegangan, yaitu Allah sendiri. Amin, Bapak Ibu, sampai di sini. Amin. Respons kita itu adalah rasa syukur. Apa yang terjadi dalam bacaan Injil tadi? Seorang raja yang diumpamakan tadi, ya, dia membuat sebuah pesta. Kemudian dia mengundang banyak orang untuk hadir dalam pesta itu. Tetapi banyak yang tidak merespons undangan itu. Bukan hanya tidak datang ke pesta itu dengan berbagai alasan tentu saja, tetapi bahkan mereka membinasakan, menghancurkan utusan-utusan yang dikirim oleh raja itu untuk mengajak mereka, ayo kita bergabung dalam pesta sukacita ini untuk merayakan keselamatan, kebahagiaan, sukacita. Tetapi undang-undangan tadi tidak merespons dengan apa? Dengan rasa syukur. Mereka menolak rahmat Allah itu. Apakah kita juga sering mengalami atau mungkin hanya pernah mengalami kita menolak atau tidak merespons rahmat yang kita terima dalam hidup kita, Bapak Ibu? Karena kalau kita menolak atau tidak merespons undangan dari Allah, itu berarti kita sedang tidak membangun relasi yang bagus, relasi yang kuat dengan Allah. Mungkin kita tidak sedang membutuhkan rahmat dalam hidup kita. Itu artinya kita sedang hanya menggantungkan diri kita pada kemampuan insani kita, kemampuan manusiawi kita, lupa bahwa Allah itu sudah selalu mengundang kita, menguatkan kita dalam problem hidup kita. Banyak problem yang kita alami. Minimal kalau misalnya problem itu tidak selesai sekarang, tetapi ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita mendoakannya untuk meminta kesabaran kita ketika kita menghadapi persoalan hidup, problem sosial, relasi sosial, problem iman, problem ekonomi dan segala macamnya itu. Tapi kalau kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan berilah aku kesabaran,
berilah aku kekuatan. Kata-kata itu yang akan mengubah diri kita untuk menjadi orang yang sabar, yang tekun, sembari kita meminta bantuan Tuhan agar kita dapat mengatasi persoalan-persoalan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita mengusahakannya. Dan yakinlah seperti Santo Paulus dalam bacaan kedua, segala perkara akan dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.